Shalom, everyone. Shalom. We bring greetings to you once again for another beautiful week ahead of us. Kami menyambut Anda di hari yang begitu indah ini yang Tuhan berikan kepada kita. And we thank the Lord that the faith bullet is making impact in people's lives. Dan kita bersyukur bahwa Seri Peluru Iman ini membawa dampak bagi kehidupan. Thank you for liking, sharing, commenting. God bless you. Terima kasih buat sharingnya, komennya, dan like-nya. And we are praying seriously for you that this new year, this new season, God's word will come to pass in your life. Saya percaya bahwa musim yang baru ini perkataan Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan Anda. So today we want to go into our prophetic faith bullet scripture reading. Yuk, mari kita masuk aja ke pembacaan firman Tuhan atas peluru iman kita buat minggu ini. And it's a very simple one. Sangat sederhana. Philippians chapter 3 verse 14. Peluru iman kita buat minggu ini diambil dari Filipi 3 ayat 14. It says, I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ. Ya, peluru iman kita sekali lagi diambil dari Filipi 3 ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. So this is Paul speaking. Ya, ini Paulus yang berbicara. One of the greatest apostles that ever has lived on the earth. Ya, ini salah satu rasul yang sangat luar biasa yang pernah ada di muka bumi ini. He did greater than almost all the apostles that ever walked on the earth. Dia sepertinya melakukan hal yang lebih besar dibandingkan rasul-rasul yang lainnya. What was his secret? Apa rahasianya? This is his secret. Ini rahasianya. He said, I press towards the mark for the prize. Ya, dia katakan dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Paul knew that in order to make great impact, there is always a price to pay for any impact you want to make in life. Ya, Paulus tahu bahwa untuk menjadi berdampak bagi yang lain, kita harus berlari-lari. And in one of his writing, he said, I labor more than all the apostles. I labor in the Lord, in the word. Ya, Paulus katakan dia membayar harga lebih daripada yang lainnya. So his secret of success was he always pressing. He's always setting new bars, setting new standard, because there's a price for every standard you want to attain. Ya, dia bertekun atas dirinya, menekan dirinya untuk terus pada tujuan, berlari pada tujuan, dan membuat standar yang baru, memberikan peningkatan atas hidupnya. Nothing is free in the kingdom of God. Jadi tidak ada yang gratis di dalam kerajaan Tuhan. There is a level of faith walk, pressing to get every desire that you want to happen in your life. Ya, tidak ada yang gratis di kerajaan Tuhan. Kita harus melakukan berlari mendesak diri kita untuk berlari kepada tujuan, mencapai tujuan kita. Why is your prayer not answered? Why is your desire not being answered? Because it is not commensurate or it is not equal to the price of what you are desiring. Ya, kenapa doa kita tidak terjawab? Kenapa kerinduan kita tidak terjawab, tidak terjadi? Karena apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan harga yang kita inginkan. So in the scripture, the people of the scripture of the ancient time knows if you must desire something, there's a price for that thing. Nah, kalau di perjanjian lama kita bisa lihat bahwa kalau kita merindukan, menginginkan sesuatu, mendambakan sesuatu, itu kita ada harga yang kita harus lakukan untuk even the price Christ, even the suffering of on the cross that Christ paid for, there was a price. Ya, sedangkan Kristus juga dalam disalibkan itu ada harga juga yang dibayar. He looked at the joy that was set before him. He looked at the joy, but the price was his life and blood, so he endured.
Ya, dia menginginkan melihat ke sukacita yang besar, tetapi sebelum itu terjadi ada harga yang harus dia bayar. He endured because he saw the joy. The price was the joy, but the suffering is his price. If he doesn't pay that price, he cannot bring the joy to reality. Ya, dia harus mengalami segala sesuatu yang sepertinya menyakitkan itu, tetapi dia tahu bahwa setelah itu ada sukacita yang But kita terima. our generation, we desire so much. We want so much. We want the highest level of faith. We want wealth. We want creativity. We want healing. And we don't want to pay price. Dalam generasi ini kita menginginkan Tuhan menyembuhkan kita, merindukan banyak sekali yang kita dambakan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak mau membayar harganya. That's why most of the things we desire, we don't see it happen because we don't know the price tag. There's a price tag to every desire in the kingdom. Makanya apa yang kita rindukan atau dambakan itu, yang kita inginkan terjadi, itu tidak terjadi. Kenapa? Karena dalam kerajaan Tuhan itu ada harga yang harus kita bayar untuk itu terjadi. So Paul understood this. Jadi Paulus mengerti hal itu. That's why he prays for the prize. There must be a praise for the prize. Makanya dia mendorong dirinya untuk membayar harganya. In the area of fasting, there are some there are some death-threatening issues in your life. You don't just need and be praying, oh God, oh God. You got to add fasting to it. Iya, ada masalah puasa juga. Mungkin kau sedang mengalami hutang. Engkau tidak bisa hanya berdoa saja, tetapi harus ada harga yang kau bayar untuk itu. Even Jesus said to his disciples, this kind does not go out except by prayer and what fasting. Ya, sedangkan Yesus Kristus sendiri mengatakan, tipe begini ini itu nggak bisa hanya berdoa, tetapi dia harus dilakukan doa dan puasa. If you are praying for a desire and you keep praying, there is nothing happening, then you need to change the gear. You need to change the gear and look for the price of fasting to add to that prayer. Ya, kalau mungkin hanya selama ini kau hanya berdoa untuk Tuhan menjawabnya, tapi ada sesuatu yang mungkin kau harus melihat mengapa itu tidak terjadi. Mungkin Tuhan inginkan kau berpuasa, ada yang harus kau bayar. Remember Esther. Ingat Ratu Esther. There was a death-threatening issue in the land. Itu ada sesuatu yang bisa menampakkan kematian. And ya. He knows this cannot just go by. All of us, the whole Israel, let's gather and pray. Ya, itu tipe begitu yang bisa membuat mereka bisa mati ya, seluruh mereka bangsa. Itu tidak bisa hanya mari kita berdoa aja, nggak bisa begitu. This is a death-threatening issue. You can't just gather people and pray. He said, look, in 3 days we will not eat. No eating, no drinking. Ini adalah isu masalah kematian. Kau tidak hanya bisa berdoa saja, tetapi mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum. And when the nation engaged in that kind of fast, God touched the heart of the king. Oh ya, ketika bangsa Israel bangsa itu berdoa dan berpuasa, akhirnya Tuhan menjamah hati raja. And the attack of the enemy was destroyed. Dan serangan dari musuh itu dihancurkan. Press for the prize. Ya, lakukan, tekan dirimu untuk lebih lagi untuk wish only your desire. Press for the prize. There's a price for your desire. Dorong dirimu untuk bayar harga, karena ada harga untuk sesuatu yang kau dambakan. Hallelujah. Haleluya. This is a powerful moment. Ini ada suatu momen yang luar biasa. As you get this information this spiritual information into your spirit. Saya percaya informasi rohani ini akan masuk ke dalam dirimu. It will activate the desires that has been dead in your life. Untuk mengaktifkan kerinduan yang sudah mati dalam dirimu. So what's the faith bullet for this week? Jadi apa peluriman kita buat minggu ini? Very simple. Sangat sederhana. 6 words. 6 words. Ada 6. Sangat sederhana. Ada 6. No price. No rise. No surprise. Di peluru iman kita buat minggu ini ada 6 kata sangat sederhana, yaitu tidak bayar harga, tidak ada peningkatan, dan tidak ada surprise dari Tuhan. Do you get that? Anda mengerti itu? If you want to rise, kalau Anda ingin bangkit, there's a price. Itu ada harganya.
And after the price, Dan setelah Anda bayar comes harga, surprise. dan itu akan muncul surprise. That's a big Jawaban. bullet for you too this week. Itulah perlu iman buat Anda, buat kita semuanya minggu ini. May your spirit spark fire. Biarlah rohmu menjadi terbakar, berapi. May your faith fire. Biarlah imanmu menyala-nyala. May you go for the prize for your desire. Biarlah engkau membayar harga untuk apa yang kau rindukan. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus ya. Anointing come upon you Urapan Tuhan turun atasmu to press towards the mark of the prize of your desire. untuk mendorong kau untuk mendapatkan apa yang kau rindukan. In Jesus' mighty Di name. dalam nama God Yesus. bless you Berkasa Tuhan berkati and Anda. expect this season. Dan berharaplah kepada Tuhan untuk musim In ini. Jesus' Di name. dalam nama We'll Yesus. see you next week. Ketemu lagi minggu depan. Shalom. Shalom.